Brothers and sisters, tanpa terasa, satu minggu lagi kita akan masuk merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan hati kita, diri kita, di dalam masa Advent ke-1, masa Advent kedua, ketiga, bahkan sampai hari ini di masa Advent yang keempat, untuk kita bisa masuk ke dalam hari Natal dengan hati yang lebih siap, dengan diri kita yang lebih siap, bukan hanya dalam satu perayaan, tapi juga ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Terlebih di bulan ini, di mana kita membahas sama-sama mengenai tema kita di bulan ini, yaitu Ultimate Joy. Sudahkah kita merasakan sukacita yang terutama? Sudahkah kita menemukan, mengerti arti dari sukacita yang sesungguhnya? Atau sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, sebagai pembawa sukacita yang sejati? Now, brothers and sisters, hari ini kita memasuki tema kita yang terakhir, seri kita yang terakhir, tema kita yang terakhir dari seri kita, yaitu Ultimate Joy. Di mana hari ini kita mau melihat apa sih sesungguhnya sukacita yang sungguh, sukacita yang sejati. Nah, brothers and sisters, sebelum kita mulai, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang sanggup untuk membimbing kita dan juga mengajar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, datanglah. Datanglah ya Roh Kudus. Berikanlah kepada kami pencerahan saat ini. Kami buka hati kami saat ini untuk menerima firman-Mu. Beri ajar kami, bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti lebih dalam akan maksud dari firman-Mu. Dan terlebih di dalam menghadapi masa Natal ini atau hari Natal ini, kami boleh mengerti sukacita yang sejati, sukacita yang terutama. Dan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima kedatangan Sang Juru Selamat di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. So, brothers and sisters, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa tidak ada sukacita yang sejati selain atau yang terutama selain ketika Yesus hadir di dalam hidup saya. Tidak ada sukacita yang sejati yang saya rasakan selain ketika melihat hidup orang lain diubahkan melalui hidup saya. Nah, hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, di mana tema Advent yang keempat adalah damai. Dan lilin Advent yang keempat itu sering disebut lilin para malaikat. Nah, kenapa disebut lilin para malaikat? Karena menggambarkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Di mana kita tahu bahwa malaikat yang menyampaikan kabar sukacita, baik kepada para gembala maupun juga kepada Bunda Maria. Dan tidak ada sukacita dan damai yang sejati selain yang datangnya dari Yesus. Karena dialah adalah Prince of Peace. Dia adalah pangeran damai, raja damai. Dan sukacita yang besar ketika melihat hidup orang lain diubahkan lewat diri kita. Tidak ada sukacita yang melebihi juga ketika kita bisa melihat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bunda Maria. Kita sebetulnya hari ini atau minggu ini saya akan lebih brief atau merangkum dari semua perjalanan kita di minggu Advent lewat kisah atau lewat hidup dari Bunda Maria. Nah, sebelum masuk kita akan baca dulu dari 1 Lukas 39, Lukas 1 ayat 39 sampai 45 yang merupakan bacaan Injil kita di minggu ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ada dua bagian yang saya mau bahas hari ini. Yang pertama adalah dari bacaan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Wow, luar biasa sekali teman-teman. Dikasih salam aja juga tiba-tiba anak yang di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya leap for joy, melonjak, bergerak dengan sukacita. Nah, apakah anak yang di dalam kandungan Elisabet melonjak ketika Bunda Maria memberi salam karena Bunda Maria? Saya yakin dan percaya bukan. Karena seperti kita tahu bahwa Bunda Maria, ya sebelum malaikat datang adalah wanita biasa. Tapi ketika malaikat datang dan Bunda Maria menyerahkan dirinya, maka seketika itu juga ada Allah di dalam diri Bunda Maria. Dan ketika ada Allah, ketika ada anak Allah, yang tentunya juga ada Roh Allah di dalam Bunda Maria, maka ketika Bunda Maria menyapa orang lain pada saat ini di dalam ayat ini adalah Elisabet, maka seketika itu juga perkataan Bunda Maria mengandung kuasa Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Jadi bukan karena disapa oleh Bunda Maria secara manusia, tapi karena di dalam diri Bunda Maria mengandung anak Allah yang merupakan sumber sukacita yang sejati, yaitu Yesus Kristus, maka perkataan Bunda Maria menjadi perkataan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan membawa sukacita. Seperti kita ketahui bahwa sukacita merupakan buah dari Roh Kudus. Kita sudah belajar minggu lalu. Sehingga ketika Roh Allah yang ada di dalam kita berbuah, ketika kita percaya Roh Allah ada di dalam kita dan kita berkata, maka setiap perkataan kita itu mengandung kuasa. Makanya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya pernah mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa jadi juru selamat. Karena juru selamat itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita bisa dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat di dunia. Saya ulangi, tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus. Hanya ada satu juru selamat. Tapi kita bisa dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat bagi orang lain, seperti Bunda Maria. Bunda Maria adalah wanita yang biasa. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya dan dirinya dipakai oleh Allah untuk mengandung sang juru selamat, maka pada saat itu juga dia dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat bagi dunia. Kedatangan Yesus yang saya percayai ada 3. Mungkin teman-teman kaget. Yang pasti yang pertama adalah sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang kedua yang juga kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya, atau kita sebut juga dengan parousia. Tapi ada yang ketiga, kedatangan Kristus dalam bentuk roh yang bisa kita terima berulang kali
dalam keadaan saat ini, yaitu Roh Kudus. Kristus datang kepada kita ketika kita mau membuka hati kita, diri kita dalam bentuk rohnya, yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka setiap perkataan kita mengandung kuasa dan kita bisa dipakai Allah untuk melahirkan juru selamat, untuk melahirkan, membawa keselamatan, membawa orang-orang menuju keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau bagaimana sampai kita bisa dipakai seperti Bunda Maria, dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk melahirkan juru selamat di dalam dunia atau kehidupan kita hari-hari ini. Nah, yang di minggu Advent yang kedua kita udah tahu bahwa Santo Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat dan dibaptis. Kunci yang pertama adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itulah kunci dari Advent yang kedua. Mungkin kalau kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya melahirkan juru selamat, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Mungkin dulu hidup kita berantakan. Mungkin kita dulu belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Maka kalau teman-teman mau dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat ke dunia bagi sesama, menghadirkan sukacita yang sejati, menghadirkan damai sejahtera, maka yang paling pertama adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat dan dibaptis bukan hanya formalitas ya untuk menjadi seorang Kristen. Mungkin kita pikir, oh saya mau jadi orang Kristen ya udah dibaptis saja. No. Lebih dari itu maknanya. Bertobat adalah berbicara tentang berbalik atau metanoia. Bertobat bukan hanya tentang menjauh dari dosa, tapi berbalik mendekat kepada Tuhan. Jadi ada suatu effort, ada suatu usaha. Bukan hanya kita berbalik dari dosa, karena sesungguhnya kalau kita nggak mendekat kepada Tuhan, kita tidak akan bisa menang melawan dosa. Hanya Yesus Kristus yang sudah menang di atas dosa, Yesus Kristus yang sudah menang atas dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi bertobat itu bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma sekedar mengikuti satu sakramen, tapi makna lebih dalam daripada itu adalah kita sungguh-sungguh mau berbalik dan mendekat kepada Tuhan. Jadi ada satu effort untuk kita mendekat kepada Tuhan. Dan mungkin kita ngerasa kita nggak layak, kita ngerasa diri kita hancur. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Repent and God will restore you. Dan ketika kita memberi diri kita untuk dibaptis, itu artinya kita memberikan diri kita terbuka atau membuka diri kita bagi kehidupan baru kita di dalam roh, yaitu Roh Kudus untuk hadir di dalam diri kita. Kita juga udah belajar di tahun ini. Kita percaya di Gereja Katolik, di dalam Katekismus Gereja Katolik tertulis bahwa sakramen baptis atau baptisan suci adalah gerbang pertama di mana diri kita sebagai seorang Kristen membuka diri kita untuk Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu buat teman-teman yang saat ini merasa teman-teman mau ada perubahan di dalam hidup teman-teman lewat Natal ini, maka kalau yang belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, berbaliklah. Karena hanya dengan itu kita bisa dipakai oleh Allah menjadi rekan sekerja Allah untuk melahirkan juru selamat ke dunia ini. Lalu yang kedua apa setelah kita bertobat dan dibaptis? Di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat datang kepada Maria dan mengabarkan bahwa Maria akan mengandung anak Allah, maka Maria tentu kaget. Dia bertanya, dia tidak percaya. Itu adalah suatu respons manusia yang wajar. Tapi di dalam Lukas 1 ayat 38, menurut saya
respon Bunda Maria ini luar biasa. Dan saya sangat belajar banyak dari ayat ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Obedience and availability. Itu kuncinya untuk kita bisa dipakai seperti Bunda Maria. Ketaatan Bunda Maria dalam menerima janji Tuhan dan ketersediaan Bunda Maria untuk menerima janji Tuhan membuat janji Tuhan terjadi dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria merendahkan dirinya agar kehendak Allah yang besar boleh terjadi lewat dirinya. Kerendahan hati, ketaatan, dan ketersediaannya lah yang membuat Bunda Maria dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat bagi manusia. Jadi kalau pada saat itu Bunda Maria nggak taat, kalau pada saat itu Bunda Maria tidak meletakkan dirinya lebih rendah daripada Allah dan tidak membuka dirinya untuk available, untuk tersedia bagi kuasa Allah bekerja, kehendak Allah bekerja, rencana Allah bekerja di dalam dirinya, maka dia tidak mungkin dipakai untuk Allah untuk melahirkan juru selamat bagi ke dunia ini. Dan tentu janji Tuhan tidak mungkin terjadi di dalam hidup Bunda Maria, di mana sampai hari ini Bunda Maria dipercaya sebagai Bunda Gereja, sebagai Bunda yang agung dan kudus, Bunda yang suci tanpa bernoda. Begitu luar biasanya gereja mengangkat derajat harkat Bunda Maria yang mungkin sebelumnya adalah wanita biasa, hanya karena dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan taat membuka dirinya tersedia bagi rencana Allah untuk hidup, untuk terjadi di dalam hidupnya. Nah, brothers and sisters, kalau kita mau dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat, maka kita yang sudah berdosa ini harus bertobat. Lalu kita yang belum dibaptis, ya harus beri diri kita dibaptis, karena itu juga satu kunci yang kita percaya di dalam gereja Katolik. Tapi kalau yang sudah dibaptis tapi hidupnya masih berantakan, ya bertobatlah. Artinya menjauh dari dosa dan berbalik mendekat kepada Tuhan. Lalu ketika kita sudah mendekat, maka rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Mulailah taat akan semua yang menjadi kehendak Allah. Dan bukalah diri kita untuk kita bisa tersedia akan semua rencana-rencana Allah dan kehendak-kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Nah, lalu yang kedua, yang tadi kita bicara tentang bagaimana kita melihat kita bisa dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat, untuk membawa sukacita bagi orang lain. Seperti tadi Bunda Maria membawa sukacita bagi Elizabeth dan juga bayi yang di dalam kandungnya, yang kita ketahui bahwa bayi itu adalah Santo Yohanes Pembaptis. Nah, yang kedua yang saya bilang, tidak ada sukacita yang besar, yang lebih besar ketika kita melihat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Sama seperti apa yang terjadi kepada Bunda Maria. Nah, di dalam bacaan yang tadi kita bacaan Injil kita terakhir, Elizabeth mengatakan kepada Maria, berbahagialah ia, atau di dalam bahasa Inggrisnya, diberkatilah, blessed, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Perhatikan kata kuncinya, yang telah percaya. Faith, iman, trust, belief, itulah kuncinya. Kalau kita mau janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita, sama seperti yang terjadi di dalam hidup Bunda Maria, dalam diri Bunda Maria, maka kuncinya adalah faith. Dan hari-hari ini kita semua yang masih ada di dalam peziarahan di dunia ini, yang harus kita lakukan adalah we have to walk in faith.
Kita harus berjalan di dalam iman. Tanpa iman, tanpa percaya, maka tidak mungkin janji Tuhan terrealisasi. Seringkali kita manusia menginginkan segala sesuatunya jelas. Natur manusia menginginkan segala sesuatunya spesifik. Apa sih yang Tuhan mau? Kasih tahu dong secara detail. Kasih tahu dong ini endingnya bakalan seperti apa. Tapi kalau seperti itu bukan namanya iman. Itu namanya ya bukan iman. Itu namanya lu gak percaya. Tapi yang namanya iman adalah ketika kita gak tahu ujungnya di mana, tapi kita percaya Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Tuhan pasti akan berikan pada akhirnya di akhir perjalanan kita terbaik. Dan kita pegang tangan Dia setiap hari berjalan. Itu namanya iman. Nah, selain memberikan sukacita kepada orang lain, Bunda Maria pun diberkati karena imannya. Iman Bunda Maria yang percaya penuh akan janji Tuhan, menjadikan janji Tuhan terlaksana. Berjalan dalam iman adalah kunci janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada sukacita yang sejati, tidak ada sukacita yang lebih besar selain melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan hidup kita membawa sukacita bagi orang yang ada di sekitar kita, bagi orang yang kita sapa. So brothers and sisters, marilah di dalam 1 minggu terakhir sebelum kita masuk ke dalam hari raya Natal, marilah kita mempersiapkan diri kita lebih lagi. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Bagi yang belum merasa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saatnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk boleh membuka diri kita untuk Yesus hadir di dalam hidup kita, lahir di dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang sudah dibaptis, percayailah bahwa lewat sakramen baptisan atau sakramen atau pembaptisan atau baptisan suci, Yesus hadir, lahir di dalam hidup saudara. Percayalah bahwa lewat sakramen baptisan, teman-teman membuka diri teman-teman untuk kehadiran Roh Allah di dalam hidup teman-teman. Dan ketika teman-teman mengambil langkah untuk sakramen baptis atau dalam pembaptisan, maka hidup teman-teman sudah diubahkan sesungguhnya menjadi hidup baru. Dan kalau kita sudah menerima sakramen baptisan tapi hidup kita masih berantakan, mulailah berbalik dari dosa dan mendekat kepada Allah. Menjauh dari dosa dan mendekat kepada Allah. Agar kita bisa dipakai oleh Allah untuk menghadirkan sukacita bagi sesama. Dan kalau kita mau janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita, maka kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah iman. And trust is in the heart of intimacy. Percaya adalah di dalam jantungnya, di dalam esensinya dari keintiman. Tanpa keintiman, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan lewat Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa ada rasa percaya kepada Tuhan akan setiap janji dan rencana-rencananya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih juga lewat perayaan Natal kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Tapi sungguh-sungguh tahun ini Tuhan Yesus, kami mohon perayaan Natal kami tahun ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kami hanya fokus kepada perayaan, di mana kami hanya fokus kepada ritual, di mana kami hanya fokus kepada ornamen-ornamen Natal, hadiah-hadiah Natal. Tapi mulai hari ini, di dalam tahun ini, kami mau perayaan Natal kami menjadi berbeda, di mana perayaan Natal ini menjadi bermakna lebih dalam lagi. Untuk kami boleh pertama menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melahirkan Engkau di dalam hati kami. Dan apabila kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kami boleh lebih lagi dipakai untuk kami boleh mendekat kepada Engkau, agar kami boleh dipakai sebagai alat-Mu untuk melahirkan Juru Selamat bagi sesama. Terlebih
memberikan sukacita kepada setiap orang yang kami sapa. Dan ketika kami menyapa setiap orang, dan ketika kami membagikan atau memberikan sukacita kepada setiap orang yang kami sapa, kami percaya kami pun beroleh sukacita yang besar karena Engkau Allah yang adil. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang berbeda bagi kami. Biarlah Natal ini boleh mengubahkan setiap orang yang mendengarkan pastoral message atau celebration at home selama 1 tahun ini. Dan Natal ini menjadi suatu titik tolak yang baru di dalam hidup kami. Natal ini menjadi perubahan baru di dalam diri kami pribadi maupun keluarga kami. Karena kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus mengalir, tidak mengenal ruang, batas, dan waktu. Dan hari ini pun, saat ini pun, Engkau menjamah setiap orang yang mendengarkan pastoral message pada hari ini. Terima kasih, bekerjalah ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh jiwa-jiwa yang mendengarkan. Dan inilah akhir dari perjalanan kami di tahun 2021. Dan biarlah kami semua boleh bertemu kembali di awal 2022 untuk memulai perjalanan kami yang baru di tahun yang baru. Terima kasih buat segalanya, kemuliaan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengikuti Celebration at Home di tahun 2021 ini, selama tahun 2021, dan juga pastoral message di akhir-akhir 2021. Saya mau mengapresiasi buat semua tim, semua member yang sudah menyaksikan, dan semua tim yang sudah bertugas selama 2021. Semoga Tuhan memberkati kalian, seluruh keluarga kalian, dan juga pekerjaan kalian. Inilah akhir perjalanan kita di tahun 2021, dan sampai bertemu di tahun 2022 di dalam perjalanan kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati.